Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Tentu saja semuanya pada sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Ketika kita kemarin pembelajarannya itu KPK, maka itu kita belajar tentang kelipatan persekutuan kecil. Maka hari ini kita belajar FPB atau faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Nah, jadi untuk mengerjakan FPB ini, ilmu awalnya atau teori prasyaratnya, kita harus mampu memfaktorkan suatu bilangan seperti awal bab tentang faktor bilangan kemarin. Jadi nanti itu akan ada dua bilangan dan ini semua akan difaktorkan. Lalu setelah selesai difaktorkan, ini akan dicari mana yang bersekutu, mana faktor yang bersekutu. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana mencari faktor yang bersekutu. Setelah faktor yang bersekutu ketemu, kita pilih lagi bahwa faktor yang bersekutu itu yaitu ada yang paling besar. Nah, jadi nanti konsepnya seperti itu. Kita faktorkan dulu bilangannya. Setelah itu kita cari faktor persekutuannya. Setelah itu kita pilih faktor persekutuan yang paling besar. Contoh mudah dan sederhananya pada soal ini adalah FPB dari 8 dan 12. Faktor 8 ini adalah 1, 2, 4, dan 8. Ketika kita kemarin belajar tentang faktor, misalkan saya punya angka 8, kita faktorkan 8 bagi 1 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 3 tidak bisa. 8 dibagi 4 ini sudah ada di sini sama dengan 2, maka itu sudah habis. Jadi faktor dari 8 itu sama dengan 1, 2, 4, dan 8. Setelah ini kita akan memfaktorkan bilangan yang satunya lagi, yaitu bilangan 12. Bilangan 12 di sini kita hitung faktornya. 12 dibagi 1, 12. 12 dibagi 2, ini 6. 12 dibagi 3, 4. 12 dibagi 4, 3. Nah, sudah kembali, maka ini sudah selesai. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, dari kedua faktor ini, mana faktor yang bersekutu dan yang paling besar? Yang bersekutu adalah 1, 2, 4, sudah habis ya. Jadi faktor persekutuannya dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Dari faktor persekutuan ini kita akan pilih yang paling besar, yaitu 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Seperti ini anak-anak. Ini adalah pengerjaan FPB dengan bilangan yang sederhana. Bilangannya kecil, yaitu 8 dan 12. Bagaimana jika nanti bilangannya itu besar, misalkan bilangan puluhan dan ratusan? Sudah tentu sama caranya seperti KPK untuk bilangan yang besar, yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima, menggunakan pohon faktor. Jadi kita akan memfaktorkan bilangan-bilangan yang akan dicari. Misalkan di sini kita akan memfaktorkan 24 dan 30. Cara menggunakan pohon faktor, karena jika bilangan 24 dan 30 ini kita berlakukan sama,
dari bilangan yang kecil tadi, maka nanti jika bilangannya itu ganti dengan bilangan ratusan, maka kita akan sangat kesulitan karena bilangannya besar dan lama. Kalau kita faktorisasi prima ini lebih simple, lebih mudah. Perhatikan caranya. 24 dibagi 2 sama dengan 12, karena aturannya selama masih bisa dibagi 2 maka tidak boleh dibagi 3. Bilangan yang di sini semua sebagai pembaginya sudah tentu adalah semua bilangan prima. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, setelah selesai, karena di sini sudah kita temukan bilangan prima, maka faktorisasi prima dari 24 itu adalah 2. Ya, kita tulis 2 di sini. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 3 karena ada 3 jumlahnya 2-nya ya. 2 pangkat 3 kali 3. Nah, seperti ini faktorisasi dari 24. Selanjutnya, faktorisasi dari 30 kita hitung. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 2, karena harus dibagi 2 tadi yang pertama. Oh, ternyata 15 itu tidak bisa dibagi 2, bisanya dibagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, setelah ini selesai, maka 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Jadi FPB dari 24 dan 30 adalah, nah, bagaimana kita memunculkan FPB? Coba kita tulis kembali di sini faktorisasi dari 24 dan 30. 2 pangkat 3 kali 3, kalau yang 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Perhatikan, kita akan mencari FPB-nya. FPB itu adalah faktor persekutuan besar. Jadi kalau faktor itu harus mengedepankan yang sama. Jadi yang 24 punya, yang 30 juga punya, yaitu bilangan berapa? Bilangan 2 dan bilangan 3. Lah, 5-nya bagaimana, Bu? Karena 5 ini tidak ada di 24, maka 5 ini tidak diikutkan. Lalu bagaimana dengan pangkat 2, pangkat 3? Kalau ini kan pangkatnya 1. Kita pilih pangkat yang mana? Karena FPB itu, ini B-nya itu besar, maka kita pilih pangkatnya yang kecil, seperti kata kunci yang KPK tadi. Kalau ini kita pilih pangkat yang kecil, yaitu 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FPB antara 24 dan 30 itu sama dengan 6. Seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik dan kebalik. FPB caranya kebalik dengan KPK, tidak boleh ya. Setelah sampai pemfaktoran sampai di sini, kita pilih mana yang atas juga punya, bawah juga punya, yaitu bilangan 2 dan 3 kita tulis. Lalu untuk bilangan 2 ada pangkat yang membedakan. Lalu mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah pangkat yang terkecil. Bagaimana itu bisa diketahui? Coba kata kuncinya FPB, B itu besar, maka kita pilih pangkat yang kecil atau lawan katanya, sehingga diperoleh 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Seperti itu anak-anak, bisa digunakan untuk pembelajaran di rumah, untuk bekal persiapan UAS. Selamat belajar, selamat mengerjakan UAS, semoga sukses. Berjumpa lagi di semester depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.